Selamat datang di Remote Official bersama saya Renus Pertemuhat. Kekalahan tim nasional Indonesia dari Arab Saudi disebut-sebut karena penerapan strategi menyerang yang terlalu terbuka tanpa dukungan pertahanan yang kokoh di lini belakang. Hal ini diperparah oleh eksperimen pelatih Patrick Kluivert yang menempatkan pemain di posisi berbeda menjelang pertandingan. Tim nasional Indonesia kalah tipis dari Arab Saudi dengan skor 2-3 dalam laga grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil itu membuat Indonesia menempati juru kunci di klasemen grup B. Salah seorang pengamat sepak bola mengatakan kekalahan itu antara lain disebabkan strategi tim nasional Indonesia yang terbuka dan menyerang dengan formasi 4-2-3-1. Namun strategi itu tidak diimbangi oleh lini pertahanan yang kokoh dan lini tengah yang kuat untuk menghalau serangan dari pemain-pemain Arab Saudi. Setelah pertandingan berakhir, pelatih tim nasional Indonesia asal Belanda Patrick Kluivert mengakui permasalahan di lini belakang timnya dan juga termasuk di lini tengah yang kemudian dimanfaatkan maksimal oleh para pemain Arab Saudi. Atas hasil itu, Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta tim nasional Indonesia segera bangkit dan fokus ke pertandingan berikutnya untuk melawan Irak. Akan tetapi setelah kekalahan dengan Arab Saudi ini, apakah jalan Indonesia masih terbuka untuk Piala Dunia 2026? Pintu Piala Dunia 2026 awalnya terbuka lebar saat tim nasional Indonesia merobek gawang Arab Saudi 1-0 pada menit ke-11 lewat tendangan penalti Kevin Dix. Akan tetapi hanya berselang 6 menit kemudian Arab Saudi dengan mudah menyamakan kedudukan. Hebs Salih melayangkan tembakan kaki kiri yang terarah di luar kotak penalti usai mengecoh Zai Izzez. Dan pada menit ke-88 Kevin Dix sempat kembali memperkecil ketertinggalan dengan skor akhirnya 2-3. Dalam laga melawan Arab Saudi ini, pelatih Patrick Kluivert mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Martin Paes, lalu Zai Izzez dan Kevin Dix menjadi dua palang pintu jantung pertahanan. Di sebelah mereka, Dan James dan Yakub Syawiri diplot menjadi bek sayap kanan dan kiri. Kemudian Joy Pelibesi berduet dengan Mark Klok mengawal di tengah lapangan yang didampingi oleh Ricky Kambuaya. Sedangkan di lini serang ada trio penyerang, Beckham Putra di sayap kanan, Mileno Jonathans di sayap kiri, dan Ragnar Orknangun menjadi penyerang depan. Salah satu pengamat sepak bola mengaku kaget dengan keberanian Patrick Kluivert memakai formasi 4-2-3-1 dalam laga penting melawan Arab Saudi di Jeddah kemarin. Dengan adanya strategi ini membuat permainan Indonesia lebih terbuka dan menyerang. Hal ini dibuktikan dengan gol pertama Indonesia. Namun strategi itu tidak diimbangi oleh lini tengah dan lini bertahan yang kokoh. Para pengamat juga menyoroti eksperimen Patrick Kluivert yang mencoba para pemain di berbagai posisi jelang pertandingan. Rotasi itu ternyata tidak berjalan baik dan sebaliknya membuat pertahanan tim terlalu gampang dijebol oleh pemain Arab Saudi. Data dari FOPMO, platform sepak bola dunia, memberikan rating tertinggi sebesar 8,7 kepada Kevin Dix dengan 2 golnya. Lalu di bawahnya adalah Martin Paes yang dengan nilai 7,2 berkat 7 kali upaya penyelamatan dari gempuran pemain Arab Saudi. Sementara untuk rating terendah diberikan kepada Mark Klok hanya dengan nilai 5,6 dan Beckham Putra 5,7, sedangkan Yakub Syawiri mendapat nilai 6,4. Setelah pertandingan, pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert menilai timnya kehilangan kendali permainan usai mencetak gol pertama. Dia pun menyoroti lini tengah yang dimanfaatkan oleh Arab. Meskipun hasil saat ini belum sesuai dengan harapan, Patrick Kluivert menilai skuadnya masih punya waktu memperbaiki performa sebelum laga berikutnya melawan Irak. Zai Izzez pun mengatakan para pemain tim nasional Indonesia tidak akan menyerah dan akan memaksimalkan pertandingan selanjutnya melawan Irak untuk meraih kemenangan demi menjaga asa untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia masih menyisakan satu lagi penting lagi, yaitu melawan Irak pada Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025. Peluang tim nasional Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka jika mampu meraih kemenangan besar melawan Irak dan Arab Saudi kalah dari Irak. Dan jika hal itu terjadi, maka baik Indonesia, Arab Saudi, dan Irak masing-masing akan memperoleh 3 poin. Maka urutan klasemen akan ditentukan melalui selisih gol. Namun peluangnya tertutup jika Arab Saudi menang atas Irak.
Pilihan kedua adalah Indonesia harus menempati posisi kedua untuk melaju ke putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 atau jalur playoff antar konfederasi. Syaratnya sama, Indonesia harus tetap menang melawan Irak pada 12 Oktober mendatang. Namun jika dilihat dari segi kekuatan, Irak bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan, bahkan lebih sulit dibandingkan Arab Saudi. Melihat langkah tim nasional Indonesia untuk sampai ke putaran keempat Piala Dunia 2026 adalah sebuah pencapaian yang maju selama mengikuti ajang ini. Indonesia dapat lolos jika mampu memenangi 2 laga melawan Arab Saudi dan Irak. Pencapaian timnas Indonesia saat ini satu langkah lebih baik dibandingkan kiprah timnas Indonesia yang juga hampir lolos ke Piala Dunia 1986. Yang mana pada saat itu Indonesia tinggal mengarungi 4 laga untuk lolos ke Piala Dunia 1986 di Meksiko, yaitu memenangi laga kandang tandang melawan Korea Selatan dan juga Jepang. Namun, kemajuan tim nasional Indonesia di putaran Piala Dunia 2026 tidak diimbangi dengan perkembangan sepak bola dalam negeri, seperti pembinaan generasi muda dan perbaikan kualitas kompetisi liga domestik. FIFA mungkin mencatat Indonesia pernah berlaga di Piala Dunia pada tahun 1938, tapi jelas situasinya sangat berbeda. Atmosfernya tentunya juga akan berbeda. Secara teknis Indonesia belum pernah berlaga di Piala Dunia, dan ketika itu Hindia Belanda yang lolos. Bisa dibayangkan bagaimana jika tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia, jutaan orang pasti akan turun ke jalan untuk merayakan, bahkan bukan tidak mungkin itu akan dijadikan hari libur nasional. Dan jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, bukan hanya masyarakat Indonesia yang bangga, akan tetapi negara-negara Asia Tenggara juga ikut berpesta pora karena ada wakil ASEAN yang bisa bermain di pentas dunia. Bermain di Piala Dunia merupakan impian semua pemain sepak bola. Melihat tim kesayangan bermain di Piala Dunia juga akan membuat fans merasa sangat bangga. Karenanya, kita sebagai satu negara harus memberi dukungan untuk timnas Indonesia yang akan berjuang di Jeddah demi mewujudkan misi utama, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Walaupun sekarang peluangnya terbilang sangat kecil. Kalau ada pihak yang berkata harapan terlalu cepat untuk melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, tidak masuk akal. Justru sekarang adalah waktu yang tepat tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Yang perlu kita sadari untuk saat ini adalah tim nasional Indonesia sudah menjadi contoh sukses bagi negara-negara Asia Tenggara. Jadi jangan heran dalam beberapa tahun ke depan tim seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina akan dihuni banyak pemain naturalisasi demi memiliki tim yang kuat dan mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia tahun 2030. Hal ini sudah dilakukan oleh Malaysia dan terbukti mereka bisa mengalahkan Vietnam dengan mudah di kualifikasi Piala Asia 2027. Meski akhirnya 7 pemainnya dihukum FIFA karena kasus dokumen palsu. Artinya tim nasional Indonesia sudah harus berjuang lebih keras lagi sejak dari wilayah ASEAN di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Namun sekarang peluang tim nasional Indonesia setelah kalah 2-3 dari Arab Saudi hanya tinggal beberapa persen saja. Dan untuk kedepannya kita lihat apakah tim nasional Indonesia mampu membuat keajaiban dan menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Oke. Sulit loh teman-teman. Sulit. Buat lolos sulit. Banyak sekali skenario-nya yang harus bisa meloloskan Indonesia. Itu udah sulit, kalau kayak itu udah sulit itu loh. Tapi kita berdoa saja yang terbaik untuk Indonesia. Semoga aja ada keajaiban yang membuat timnas kita lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata Serionus Pertemuan. Salam sayang untuk orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.